Para jemaah sekalian, pada era modern ini, para pendakwah menggunakan banyak cara di dalam menyampaikan dakwahnya. Terutama mereka menggunakan beberapa cara yang mereka klaim ini adalah cara Wali Songo di dalam menyebarkan dakwah di abad ke-15 dan ke-16. Para jemaah sekalian, mari kita lihat historis sejarah metode dakwah Wali Songo itu seperti apa. Kalau seandainya cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah di era modern ini sama dengan yang dilakukan oleh Wali Songo menurut aspek historis, maka berani kita katakan benar. Dan jika tidak, berarti mereka adalah salah. Inilah pembahasan metode dakwah Wali Songo menurut aspek historis. Pendahuluan, Wali Songo itu adalah 9 ulama besar penyebar Islam di Jawa khususnya abad ke-15 dan 16. Selain itu, dakwah penuh kearifan budaya dan pendekatan sosial itulah yang ditempuh oleh para Wali Songo. Islam diterima oleh masyarakat Indonesia ini tanpa konflik apapun. Begitulah dakwah para Wali Songo, para jamaah sekalian. Itu pendahuluan di dalam kajian metode dakwah Wali Songo. Media seni dan budaya. Wali Songo ini menggunakan wayang kulit Islami. Ingat, wayang kulit Islami oleh Sunan Kalijogo. Selain itu, gamelan dan tombak suluk ukiran dengan simbol Islam. Inilah yang kami temukan di dalam referensi yang dikarang oleh Buya Hamka yang diterbitkan pada tahun 2015. Selain itu, para jemaah sekalian, pendekatan sosial dan ekonomi merupakan cara dakwah Wali Songo adalah pendekatan sosial dan ekonomi. Mereka membangun pasar dan irigasi. Mereka memiliki pusat kerajinan dan perdagangan. Mereka Sunan Giri mendirikan pesantren yang juga menjadi pusat ekonomi. Ini kami temukan para pemirsa di dalam referensi Azra yang diterbitkan 2004 yang ditulis kembali oleh Purwadi di tahun 2007. Selain itu, para jemaah sekalian, Wali Songo ini di dalam historis dakwah Wali Songo, beliau itu membangunkan pesantren untuk masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama dan kehidupan di Indonesia ini, sehingga kita bisa rasakan nikmat pesantren hingga saat ini. Selain itu, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fikih, akhlak, dan keterampilan yang lain. Ini kami temukan di dalam referensi yang dikarang oleh seorang penulis Dhofir pada tahun 1994. Selain itu, Wali Songo mengislamkan dengan pendekatan tradisi lokal. Kita kenal di dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata bahwa layan bagi al-khuruj min adatin nas. Tidak dianjurkan untuk kita itu melanggar tradisi yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat selagi al-ada muhakkama malam tukhalif syariat Allah, selagi tidak menghantam syariat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di dalam referensinya word pada tahun 1988. Wali Songo ini menggunakan keteladanan dakwah, keteladanan akhlak, dakwah dengan kesantunan, dakwah dengan kesabaran, dakwah yang penuh dengan kasih sayang, menjadi contoh yang nyata untuk menyebarkan akhlak yang mulia. Ini referensi dikarang oleh Bruine San 1995. Penutup di dalam kajian ini, para jemaah sekalian, metode Wali Songo ini pada intinya membangun kedamaian, membangun budaya, membangun kebijaksanaan dan kearifan di dalam berdakwah. Warisan dakwah masih terasa hingga kini. Daftar referensi pertama, Hamka 2015 Sejarah Umat Islam. Yang kedua, Rikles MC 2008 A History of Modern Indonesia Since C1200. Kemudian Azra A 2004 Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Purwadi 2007 Sejarah Raja-Raja Jawa. Dhofir 1994 Tradisi Pesantren. Woodward MR 1988 Islam in Java. Kemudian Bruinesen M. Van 1995 Kitab Kuning Pesantren dan Indonesia. Jadi inilah referensi-referensi yang kami rangkum untuk mengenali historis dakwah Wali Songo. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.